Ser, dengar suara motor ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Project Kuy, channel dimana tempatnya sharing para youtuber pemula. Ya. Sekarang saya lagi ada di tempat biasa, cuma agak mungkin teman-teman mudah-mudahan tidak terganggu dengan suara motor, suara kendaraan dan lain sebagainya. Nanti juga pasti karena sistem YouTube itu canggih ya, sistem YouTube itu canggih. Ini kayak motor suara nah nanti channel ini bakalan nyasar ke apa ya, algoritmanya nyasar ke penonton yang sukanya motor. Kemungkinan bakalan seperti itu ya. Jadi cara menjadi youtuber ya, cara menjadi youtuber itu pemula harus sadar. Kenapa pemula harus sadar? Begini teman-teman, uh, kenapa ya kita itu susah buat bikin konten ya? Kenapa kita tuh susah bikin konten? Ya banyak hal kenapa kita susah bikin konten gitu. Kalian punya waktu nggak? Kalian punya skill nggak? Kalian bisa ngedit atau enggak? Apalagi alasannya coba? Apalagi alasannya? Banyak pasti ya. Nggak apa-apa, banyak yang seperti itu. Teman-teman pemula juga pasti seperti itu juga gitu. Kita sharing sambil santai, oke? Banyak pemula yang seperti itu, tidak tahu ngedit, tidak tahu apa namanya, cara bikin kontennya gimana. Kalian percaya diri, gimana percaya diri kalian gitu. Terus punya waktu nggak bikin konten, misalkan pengen YouTube tapi lagi kerja atau punya kerjaan gitu. Jadi waktunya kesita gitu ya. Pasti banyak problemnya ya. Pas ketika kalian mau ngonten, teman-teman tuh harus pastiin dulu tuh, pastiin apa? Pastiin dulu problemnya, permasalahannya di mana gitu. Kamu yakin gak nih problemnya? Waktu kalian yakin gak juga nih, permasalahannya nggak bisa bikin konten itu karena skillnya gitu, karena nggak bisa ngeditnya, atau memang benar-benar nggak punya waktu. Coba teman-teman tanya sama diri teman sendiri, tanya sama diri kalian sendiri, bener nggak sih, apa ya, berapa bentar, ada pembeli. Bentar ya. Ya, sorry tadi ada iklan sedikit guys. Ya, tadi sampai mana? Sampai ada waktu atau enggak gitu ya. Teman-teman tanya jujur sama diri sendiri, teman-teman ada waktu atau enggak ya. Coba jujur deh, tanya sama diri sendiri, berapa banyak waktu yang teman-teman habiskan buat scrolling konten-konten yang lain? Berapa banyak? Aduh bentar mulu ya. Berapa banyak? Terus itu yang teman-teman scrolling, teman-teman tonton itu konten yang seperti apa? Hiburan kah? Apa namanya? Yang bermanfaat buat konten kah, atau nyari-nyari apa ya? Mungkin nyari-nyari contoh. Kalau memang bukan cuma buat senang-senang atau iseng, nah berarti problemnya atau masalahnya itu bukan ada di waktu ya. Terus kalau bukan di waktu, di apa? Di skill atau skill teknik ya.
gimana ya, oke lah kalau misalkan teknisnya atau skillnya itu masih bisa dimaklumi. Terus gimana caranya? Apa diem aja atau nggak jadi konten atau malah buangin atau buang mimpi teman-teman buat ya udah deh gitu. Jadi ya udah deh nggak usah jadi youtuber deh, susah karena nggak punya skill atau gimana gitu. Itu sebenarnya bukan solusi ya. Solusi harusnya karena nggak punya skill, harusnya teman-teman lebih belajar lagi gitu. Ya harusnya gimana dong, ya belajar gitu. Cara belajarnya gimana? Nah, semua orang kan, semua orang pasti memulainya itu kan dari nol gitu kan. Ya teman-teman harus gimana ya, belajar. Ya teman-teman harus belajar dari nol gitu, nggak bisa langsung pro gitu. Yang pro aja semuanya itu dari nol, dari nggak bisa terus belajar, terus dipraktekin, ternyata bisa, lama-lama jadi pro gitu ya. Padahal banyak banget lah, banyak banget tempat-tempat yang bisa buat kalian itu belajar. Googling misalkan, kalian bisa nyari apa aja di sana tentang, misalkan kata kuncinya cara menjadi YouTuber gitu. Ya, itu pasti banyak di sana. Atau misalkan nonton di YouTube juga bisa, banyak gitu. Pertanyaannya itu cuma satu. Teman-teman tuh mau nggak, mau apa, mau nggak nih belajar gitu. Belajar, ngasah skill, dari nggak punya skill, asal lagi terus sampai jadi pro gitu ya. Soalnya gimana ya? Soalnya gini, teman-teman, ngonten itu sebuah seni ya. Konten itu seni. Konten yang baik itu seperti apa? Terus butuhnya yang bagaimana? Terus prosesnya seperti apa ya? Konten yang baik itu ya butuh yang namanya proses sama mindset gitu. Mindsetnya gimana gitu. Ada satu lagi alasan kenapa teman-teman itu sulit buat ngonten. Ya mudah-mudahan ini pas saya jelasin gak ada iklan gitu ya. Teman-teman, kenapa ada alasan buat kenapa teman-teman tuh sulit buat ngonten gitu. Pertama, teman-teman sulit ngonten itu terpaksa atau yang ngikutin atau bagaimana. Teman-teman kalau mau bikin konten itu harus enjoy, ada motor sih, enjoy ya. Kamu enjoy nggak bikin kontennya? Ya, kalau misalkan ini pertanyaan tuh, enjoy ini pertanyaan yang paling penting sebenarnya. Coba bedain teman-teman bikin konten atau bikin sesuatu. Ketika teman-teman tuh bikin sesuatu atau konten itu enjoy, sama bedain teman-teman bikin konten atau bikin sesuatu hal yang teman-teman sebenarnya itu tidak suka kalian bikin, itu nggak enak. Jadi teman-teman harus enjoy dulu mau bikin konten gitu ya. Bedakan apa ya, teman-teman menikmati nggak bikin konten, nikmatin nggak caranya, prosesnya sampai dengan hasilnya gitu. Kalau nggak menikmati ya teman-teman berarti bukan di sini tempatnya. Mungkin di sini cuma mungkin beda konten gitu. Misalkan teman-teman kontennya mancing ya, teman-teman tiba-tiba bikin kontennya itu tentang mesin motor yang nggak tahu, jadi terpaksa bikin kontennya gitu. Sedangkan teman-teman biasanya tuh enjoynya dengan mancing, itu kan nggak nyaman ya. Mungkin teman-teman bakalan berhenti di tengah jalan karena teman-teman sendiri nggak enjoy, nggak nyaman gitu ya.
Ada beberapa hal, ada 5 hal. Ada 5 hal yang penting yang perlu teman-teman itu jawab dengan jujur, jawab sebelum bikin konten. Apa bang 5 hal itu? Pertanyaan pertama, teman-teman mau bikin konten, teman-teman itu siapa? Yang kedua, teman-teman bikin konten, teman-teman itu bikin konten buat siapa? Yang ketiga, kamu bikin konten buat apa? Gitu. Terus gimana? Yang keempat, gimana teman-teman melakukannya? Bagaimana caranya? Gitu. Setelah itu, yang kelima, yang terakhir, permasalahannya apa nih? Buat bikin konten yang harus saya bikin, caranya gimana, solusinya gimana gitu, cara menyelesaikannya gimana. Contoh, teman-teman bukan, yang pertanyaan pertama, siapa teman-teman? Kalau misalkan teman-teman bukan public figure, artis atau semacamnya, teman-teman bikin konten ya nggak ada yang nyari. Kecuali teman-teman itu artis, teman-teman public figure, ya. Misalkan teman-teman public figure, teman-teman nggak perlu mempromosikan channel teman-teman, konten teman-teman juga pasti bakal yang nyari, karena public figure itu pasti dicari sama orang-orang tuh pasti udah tahu namanya, udah public figure gitu ya. Terus buat siapa konten teman-teman itu? Tujuannya buat siapa? Misalkan edukasinya buat siapa? Anak SD, anak SMP, atau misalkan buat youtuber pemula, atau memang untuk orang-orang, misalkan channelnya masak, ya untuk orang-orang yang nggak bisa masak. Nah, teman-teman bikin tutorial itu. Atau misalkan mancing. Nah, buat siapa nih konten teman-teman itu dibikin? Mungkin buat, kalau channelnya mancing ya buat teman-teman atau orang-orang yang sukanya mancing. Nah, teman-teman bisa memanjakan tuh mata mereka dengan konten-konten teman-teman, misalkan strike atau strike terus gitu. Kayak contohnya Gondrong Labanan. Nah, Gondrong Labanan ini udah salah satu konten kreator yang udah menjadi public figure untuk para pemancing. Nah, gitu ya. Terus teman-teman itu bikin konten ini buat apa? Buat senang-senang, buat historisnya siapa yang nonton gitu ya. Buat apa itu? Buat teman-teman sendiri, keuntungan teman-teman sendiri. Buat bikin konten itu apa hasilnya? AdSense contohnya, mungkin itu hampir kebanyakan pasti AdSense, uang, penghasilan tambahan gitu ya. Caranya gimana? Yang keempat, poin keempat itu caranya gimana, cara buat bikin. Ya teman-teman harus kreatif. Bisa kreatif sendiri, yang ada di logika teman-teman, yang ada di mindset teman-teman, yang ada di bayangan teman-teman. Kalau misalkan nggak ada, cari di referensi atau contoh-contoh yang ada di YouTube itu sendiri. Misalkan contoh mancing atau masak. Nah, teman-teman itu bisa nyontoh di situ, namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, misalkan channel masak, teman-teman mau bikin konten masak, nah sayur asem. Nah, teman-teman tuh sayur asemnya mungkin bumbunya beda atau cara memasaknya yang beda, kayak gitu ya. Terus masalahnya apa nih yang mau teman-teman selesaikan? Yang teman-teman mau selesaikan tuh apa? Misalkan judulnya udah ketemu, mau bikin kontennya apa, selesaikan. Caranya gimana? Rekam atau bikin konten di tempat yang sepi, terus
terstruktur, pembuatannya di sini, masaknya di sini, bumbunya di sini, ininya begini, terus menggunakan aplikasi ini, atau sama sekali nggak pakai aplikasi, real, nggak ada editan, itu nggak masalah, ya. Teman-teman harus tahu tidak ada YouTuber yang gagal, ya. Yang ada hanya YouTuber yang berhenti upload, itu aja. Kalau udah monetisasi terus berhenti upload, ya penghasilannya nggak ada, ya itu aja. Mungkin itu aja informasi yang bisa ngeproject gue lakukan, ngeproject gue informasikan, karena apa ya, karena mungkin di sini banyak banget lalu lalang kendaraan, mungkin ini video bakalan nyasar di terutama channel-channel penonton-penonton yang nonton channel tentang motor atau tentang mesin, karena kedengaran banget suara mesin di sini gitu, mesin motor, mesin mobil gitu. Tapi nggak masalah, mudah-mudahan kalau memang bener ini algoritmanya, karena suara terus background muka itu bisa jadi algoritma, ya. Mungkin nanti kita video selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang apa ya, kita bahas tentang bagaimana nanti channel itu apa ya, kalau misalkan nama channel kita ganti berulang-ulang, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman YouTuber pemula. Tetap semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti upload, tetap berkreasi, ya. Teman-teman harus ingat, tidak ada YouTuber gagal, yang ada hanya YouTuber yang berhenti upload. Salam monet, salam hebat monet luar biasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.